Nova Arianto akan bertarung dengan 3 tim lainnya yang semuanya tim yang diundang ini juga lolos ke Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar pada 3-27 November yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Piala Kemerdekaan hari ini tanggal 12 Agustus tahun 2025 resmi dimulai. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Tajikistan kick off pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Berikan dukungannya, berikan semangatnya, berikan segalanya buat Garuda muda kita yang berlaga di Piala Kemerdekaan. Coba kita saksikan bersama aja. Timnas U17 kita akan menghadapi Piala Kemerdekaan 2025 karena kita tahu di stadion utama di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, tim asuhan Nova Arianto akan bertarung dengan 3 tim lainnya yang semuanya tim yang diundang ini juga lolos ke Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar pada 3-27 November yang akan datang. Nah, timnas kita ini sudah berlatih, teman-teman sudah tahu juga, sebulan penuh itu dari tanggal 7 Juli sampai kemarin tanggal 7 Agustus itu baru mereka terbang di tanggal 8. Setelah 1 bulan itu mereka tanggal 8-nya malam tiba di Medan. Jadi baru 2-3 hari yang lalu lah mereka bisa tiba, beristirahat, baru mereka bisa mencoba latihan ya untuk pagi harinya, dan mereka bahkan sudah tes uji lapangan di stadion utama Sumatera Utara ini. Jadi kita akan menghadapi sesuai jadwal tanggal 12 nanti ya, besok itu akan ketemu dengan Tajikistan. Setelah itu tanggal 15 ada Uzbek, dan nantinya tanggal 18 ada Mali. Karena Piala Kemerdekaan ini itu berlangsung dari 12 sampai 18 Agustus. Oke, saya tadi juga coba kontak dengan Coach Nova untuk menanyakan keadaan dari anak asuhannya, dan Nova mengatakan semua baik, semua fit, dan mereka siap berlaga dalam pertandingan pertama menghadapi Tajikistan. Ya, Nova juga berharap ya untuk doa dari masyarakat Indonesia terhadap tim asuhannya agar mereka bisa bermain dengan baik tanpa masalah, mengalami cedera, dan ini akan menjadi ujian ya, persiapan sebelum menuju ke Piala Dunia U17 di Qatar. Nova akan coba menerapkan game plan dia ya untuk melihat meracik taktik strategi yang akan dihadapi, khususnya pertandingan pertama menghadapi Tajikistan. Saya juga tanya teman-temannya, bagaimana coach bermain dengan pola atau taktik strategi seperti apa menghadapi Tajikistan nantinya, karena kita kan harus fokus di pertandingan pertama memang melawan Tajikistan, karena tidak mudah selalu memainkan sebuah laga atau turnamen di laga awal, dan kita harus bisa menang. Ya, sudah bermain di kandang, walaupun Tajikistan tim yang kuat tidak boleh diremehkan, tapi ini kesempatan buat Coach Nova dan timnya untuk bisa meraih hasil positif sambil melangkah ke pertandingan kedua, karena pertandingan kedua itu berat ya. Kita bisa melihat juara Asia U17 Uzbekistan sangat kuat yang mereka mengalahkan Korea Utara di semifinal dengan 3-0, padahal Korea mengalahkan kita dengan 6-0 ya di perempat final, dan mereka mengalahkan tuan rumah juga di final Arab Saudi ya, padahal mereka sudah bermain dengan 9 pemain, tapi mereka masih bisa menjadi juara. Jadi memang kuat. Jadi sebelum ke Uzbek, Tajikistan dulu. Nah, Nova mengatakan bahwa dia akan menurunkan yaitu formasi dengan 3-4-3. Saya coba apakah akan ada formasi lain, coach? Mungkin dengan 4-4-2 atau dengan 4-3-3, tapi Nova tetap mengatakan 3-4-3 menjadi pakem yang akan dia tampilkan. Berarti ada 3 back tengah, ada 4 gelandang, dan 3 akan ada di depan. Ya mungkin saja karena Matthew Baker ada, sudah ikut dengan tim, Matthew Baker bisa saja bermain sebagai 3 back, atau dia bermain dari sisi flank kiri. Ya, kapten tetap bersama, ada Iputu Panji kan di sana. Sementara di tengah itu mungkin akan dikendalikan oleh Evandra Florasta, dan di depan kita tahu bersama kita banyak pilihan ya. Ada Fadli Alberto juga di sana, ikut Sahabi Goli juga menjadi andalan kita, ada di lini depan. Di samping ada satu pemain yang juga akan dipantau oleh Nova, akan dilihat, yaitu Aaron Suitela ya. Kalau ditampilkan ini akan
sangat bagus. Di samping gelandang juga ada Noah Pohan yang akan dilihat juga oleh Nova. Nah, Nova juga menambahkan bahwa disinilah dia ingin melihat, mencatat pemain-pemain yang pas, karena ada 30 pemain teman-teman yang dia bawa dari hasil gamblengan TC di Bali itu selama 1 bulan, dia bawa ke Medan. Nah, mereka akan dilihat dan akan diberikan kesempatan untuk bermain, akan dia coba semua, sehingga ada catatan-catatan penting dari tim kepelatihan, ya, terutama dia, untuk melihat apakah perlu ada penambahan pemain lagi atau tidak. Itu yang akan dia lihat, akan dievaluasi semuanya sebelum sampai ke event yang sebenarnya di Piala Dunia. Karena setelah Piala Kemerdekaan ini, tentunya Nova akan bersiap membawa tim ini untuk latihan TC lanjutan lagi di Spanyol. Setelah dari Spanyol sana balik ke Indonesia dan Yogyakarta. Dipilih sebagai tempat untuk TC dari Yogyakarta, kemudian sebelum bertanding di Qatar akan singgah dulu di Dubai. Jadi akan latihan di Uni Emirat Arab di sana. Mungkin ada 1 pekan, mungkin 2 pekan sana, sambil ada pertandingan mungkin dipersiapkan, ya kita tidak tahu. Tapi setelah dari situ, karena dekat jaraknya, tinggal nyebrang menuju ke Doha, ya di Qatar, dan bertanding. Nah, kita tahu juga kita berada di grup yang kuat, karena di sana ada atau pernah juara 4 kali di ajang junior seperti Brasil yang memang diunggulkan di grup, ya, bersama dengan Indonesia di samping Honduras dan juga dengan Zambia. Ini tim yang tidak mudah, ya, semua kuat. Makanya ini penting kita bersyukur bahwa di Piala Kemerdekaan ini timnas kita itu mendapatkan lawan-lawan yang bagus. Ya, selain mereka ikut Piala Dunia, tapi ada juara Asia seperti Uzbek kan tidak main-main. Jadi berterima kasih juga bahwa Uzbek bisa memenuhi undangan untuk bisa datang. Ya, semoga yang terbaik, ya, yang akan didapatkan oleh timnas U17 kita di Piala Kemerdekaan. Oke, mungkin itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.